of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night, you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so, so good. Silakan klik subscribe, like, comment, and share supaya The Power of Love ini semakin bisa memberkati banyak orang. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Pak Surbakti. Bung Mawar, pagi Pak Tamrin, Bu Nelly, Pak Peter ya. Jadi hari ini kita ada pembacaan Mazmur pasal 7. Nah, nanti kita bisa gantian tiga orang saja yang membaca, dan sesudah dibaca baru dijelaskan secara singkat apa yang dapat dipahami dari pembacaan itu ya. Jadi kita masuk pasal 7. Nah, tiga orang saja nanti, yaitu Pak Tamrin, ya, baru Ibu Nelly, Pak Brahmana. Mungkin selebihnya saya akan lengkapi nanti. Jadi masing-masing kita membacanya, karena ini ada, kalau menurut di Alkitab elektronik ada 18 ayat ya. Nah, jadi 5 ayat saja, nanti selebihnya nanti saya baca ya. Nah, jadi Pak Tamrin dulu membaca, nanti dari situ buat penjelasan singkat apa yang dapat diterima. Tentunya dari pembacaan ini, baru Bu Nelly, dan terakhir nanti Pak Brahmana ya. Pak Brahmana, apa yang dapat daripada ayat ini menjadi berkat rohani kesimpulan ya. Nah, nanti saya akan tutup ayat selanjutnya yang sisanya ya. Sisanya ayat itu ya. Jadi saya berikan kesempatan Pak Tamrin bisa dengar saya. Ya. Jadi tadi udah tahu Pak ya? Ya Pak. Ya. Mazmur pasal 7. Pasal 7. Ya, kita membaca ya. Habis itu ini ya, 5 ayat saja ya. Nanti Pak Tamrin dulu ya, baru baru Ibu Nelly, terakhir nanti Pak Brahmana ya, Brahmana. Nanti terakhir sisanya saya akan juga baca. Itu saja. Nah, jadi Pak Tamrin bisa membaca ayat 1 sampai 7. Ya sampai 5 6 sampai 10 nanti Bu Nelly, baru selebihnya Pak Brahmana ya. Nanti saya akan akhiri dengan sisanya ya. Oke, Pak Tamrin silakan Pak. Mazmur pasal 7 Ayat 1 sampai 5 Pak. nyanyi ya, demikian firman Tuhan. Nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan karena Kus orang Benjamin itu. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku, dan lepaskanlah aku, supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku, dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya. Minggu lalu sudah kita pelajari ya Pak.
Hmm. Belum, belum. Ini baru baru kita ya Sudah, hampir sama dengan yang kemarin ya. ya. Iya, yang minggu lalu yang keenam. Hmm. Oke. Ya, ini kalau Mazmur ini adalah merupakan nyanyian Daud atau ratapan ataupun di dalam budaya orang Yahudi biasa menyatakan puji-pujian kepada Tuhan melalui Mazmur. Bisa juga melalui Mazmur ini menjadi doa sekaligus juga puji-pujian, ungkapan hati yang dalam kepada Allah. Jadi membaca kitab Mazmur ini selalu ada berkat yang baru yang boleh kita terima. Ini adalah menjadi doa daripada Daud ketika dia berhadapan dengan orang Kus, orang Benjamin. Yang di ayat 2, ya Tuhan Allahku padamu aku berlindung. Ya, sumber perlindungan yang utama adalah Tuhan. Di dalam dunia ini ada banyak orang yang mengambil perlindungan kepada dunia. Ya, kalau kemarin ada teman-teman hamba Tuhan juga sedang melayani mantan pegawai negeri atau di jaksa yang terlibat dengan okultisme. Jadi dia dirasuki oleh 3 roh. Itu buktinya bahwa manusia mencari perlindungan dari roh yang ada di dunia ini, yang bukan sungguh nyata. Ya Tuhan. Jadi saya pun demikian, kita pun demikian, sumber perlindungan yang utama adalah Tuhan, bukan yang lain. Sekalipun ada banyak tawaran dari sekeliling kita, tapi sumber perlindungan yang utama adalah Tuhan. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku dan lepaskanlah aku, supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dan tidak ada yang melepaskan. Di ayat 2 dan ayat 3 adalah menekankan bahwa sumber perlindungan adalah Tuhan terhadap segala sesuatu yang ada di sekitar kita, terhadap orang-orang yang mau berniat jahat kepada kita. Ayat 4, ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku. Ayat 5, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasan. Jadi Daud juga mengevaluasi diri di hadapan Tuhan, sekaligus juga mohon ampun di hadapan Tuhan. Nah, itu dulu di pengantar untuk renungan pada pagi hari ini. Boleh dilanjutkan Bapak Ibu. Ya, silakan Pak Sembiring, Pak Brahmana Sembiring. Ya, Pak buka. Sembiring atau Bu Neli? Bu Neli, Pak. Bu Neli Oh, dulu. oh ya, Nuneli ya, manapun sama lah, sama ya. Ya, oke Bu Neli, silakan Bu Neli. Ya. Oke, saya akan lanjutkan ayat yang ke-6 ya. Maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku dan menginjak-injak hidupku ke tanah dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Bangkitlah Tuhan dalam murka-Mu. Berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku. Bangunlah untukku, ya Engkau yang telah memerintahkan penghakiman. Biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi Engkau, dan bertahtalah di atas mereka di tempat yang tinggi. Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Hakimilah aku, Tuhan. Apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas? Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Nah, sampai di sini bagian saya. Dalam sebenarnya mulai ayat yang keempat ya. Di sini kita melihat bagaimana Daud dia mau menyampaikan kepada Tuhan ketidakbersalahannya.
ketidakbersalahannya, tapi dia mendapatkan apa namanya ya, tantangan, hambatan ataupun ancaman-ancaman dari para musuhnya. Kalau di minggu kemarin di Mazmur yang ke-6, di situ dia mengakui memang kebersalahannya di hadapan Tuhan. Tapi di ayat ke-7, di pasal yang ke-7 ini, dia menyadari bukan atas kebersalahannya, tapi mengapa dia mendapat ancaman-ancaman seperti itu dari musuh. Nah, makanya kalau memang aku salah ya Tuhan, kalau memang aku curang ya Tuhan, aku siap untuk dihukum. Nah, tapi Engkau melihat kan ketulusan hatiku, aku tidak bersalah. Aku tahu Tuhan, Engkau adalah hakim yang adil. Ya, Engkau bisa menilik sampai ke batin kami yang paling dalam Tuhan. Nah, Engkau tahu bahwa aku ini tidak salah. Nah, oleh karena itu, makanya dikatakan bangkitlah Tuhan dalam murka-Mu. Berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku. Bangunlah untukku. Ya Engkau yang telah memerintahkan penghakiman. Nah, jadi dia mengakui di dalam pergumulan yang sedang dia hadapi, di dalam masalah yang dia hadapi, ancaman dan sebagainya, dia datang kepada Tuhan. Dia bukan datang kepada manusia, tapi dia datang kepada Tuhan. Karena dia percaya bahwa Tuhanlah hakim yang adil. Nah, tidak ada yang lebih adil selain Tuhan. Bahkan memang kita, kalau kita berpikir bagaimana kita di dunia ini, di pengadilan saja belum tentu kita mendapatkan keadilan. Belum tentu. Apalagi kalau sudah bermain duit. Apalagi kalau sudah bermain jabatan yang punya kesalahan itu bisa semuanya mulus dibuat mereka. Yang salah tetap ya, yang benar bisa salah, yang salah bisa benar. Nah itu. Jadi di sini memang hakim yang adil itu hanyalah di dalam Tuhan, inilah yang dinyatakan oleh Daud di dalam ayat ini. Nah, itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ayat 11. Pak Sembiring buka kameranya Pak supaya kelihatan wajahnya. Nggak bisa Mbak, nanti Ya. nanti saya buka, nanti setelah saya baca firman nanti saya buka. Ya, oke. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Sungguh kembali ia mengasah peluang pedangnya, melentur usurnya dan membidik terhadap dirinya. Ia mempersiapkan senjata-senjata yang mematikan dan membuat anak panahnya menjadi menyala. Sesungguhnya orang itu hamil dalam kejahatan. Ia mengandung kelaliman dan melahirkan dusta. Ya, terima kasih. Kalau kita ikuti dari awal, ya memang di pun perikop di atas adalah Tuhan yang hakim, yang adil. Ya. Jadi kalau kita tangkap atau kita hayati firman Tuhan ini, bahwa memang kita mengetahui bahwa Allah kita adalah adil. Jadi Ibu sudah sampaikan bahwa kita di dunia ini ya rasanya mustahil mendapatkan keadilan, ya walaupun pengadilan tinggi, walau di Mahkamah Agung sendiri pun, MA sendiri pun, ya. Nah, kenapa demikian? Ya ini kami alami juga, ya. Anak kami yang paling sulung, Sendana Wangi, dia suaminya dulu sama-sama bekerja di Hotel Mulia, ya, di Jakarta. Tapi dengan sepengetahuan Tuhan, sekehendak Tuhan, suaminya itu kena COVID. Bukan COVID, DBD, ya. Sorry. Nah, DBD, sehingga tak tertolong, ya, sehingga dia sudah pulang, ya. Jadi sudah ke Balikpapan. Dalam kehidupan keluarga anak kami ini, dia mempunyai satu rumah cicilan, ya. Memang di Hotel Mulia itu diberikan
diberikan kesempatan bagi karyawannya untuk mendapatkan rumah tapi cicil ya, kredit bank BTN. Setelah meninggal kami nggak tahu, tidak sepengetahuan anak kami sehari kata yang meninggal atau yang apa namanya yang mendiami rumah itu dia sudah beli. Jadi kan dari masalah ya. Dari masalah ya kita tentunya ya kita lapor kepada yang berwajib ya. Kita lapor RT RW, kita ya, tanya dia bahwa ini rumah sudah di kami beli. Ya kami kan anak kami kan tanya kalau memang sudah dibeli almarhum, mana surat jual belinya, ya kan begitu ya. Karena setelah meninggal suami anak kami ini kan dari pihak bank dipanggil kami ke bank supaya itu dibalik nama ke atas nama dia kan, jadi sudah dibalik atas nama dia dan ahli warisnya adalah kedua anaknya juga tercantum di sertifikat tanah rumah itu. Inilah artinya berlanjut perkara. Kami kan nggak mau sebenarnya perkara. Ya kami ya karena kita tahu enggak. Saya bilang nggak usah perkara. Terus damai-damai dia mengasihkan ya nggak merasa pantas ya. Jadi kalau pada saat itu ya cuma dikasihnya ada sekian, tapi kami minta dia di atas sekian tidak berhasil sehingga ya berlanjut sehingga satu saat ya karena nggak berhasil ya orang-orang makan udahlah laporkan petugas kan akhirnya kalau udah laporkan perkara, tapi akhirnya karena mereka pakai pengacara kami tidak, akhirnya kami dikalahkan sampai pengadilan tinggi sampai MA kalah. Ya, saya bilang kepada pihak mereka ya sehubungan dengan apa yang dulu Bapak sudah janjikan sekian ini, kami dulu minta sekian, tapi sekarang perkara sekarang bagaimana? Jadi kalian sudah kalah perkara, kalian sudah ini sudah itu kan, jadi keadilan itu memang benar-benar tidak ada ya. Sampai saat ini kami tetap berdoa saja. Saya bilang sama anak kami, ya kita berdoa. Kalau memang Tuhan izinkan milik hak kalian, nanti Tuhan jalannya ada saja ya. Tapi kami sudah jelas kalah. Itulah yang masuk. Kita tidak ada keadilan. Sudah ke MA itu. Suratnya atas nama anak kami. Suratnya di sertifikat kami pegang. Kalah gitu. Coba bayangkan Bapak Ibu, bayangkan ya. Nah, suratnya ada sama kita kalah. Itulah karena apa dia pengacara ada kasih. Ya kita nggak tahu lah ya, kita tidak, tapi kita dapat menduga ya, dapat kita duga pasti dia ada sesuatu dengan pihak hakim jaksa kan begitu, sehingga kami di pihak yang tidak menguntungkan, tetapi kami tidak berdoa ya. Jadi itulah seperti yang sebenarnya tadi Tuhan itu adil. Kejahatan itu seperti tadi sudah memang dalam hati mereka tadi sini sudah dikandung kejahatan. Jadi memang dah hati bikin sudah ada hal ya dalam kehidupannya, hal yang tidak baik ya. Jadi sebenarnya ya kami bukan meminta ya, sebenarnya suaminya itu berapa tahun kemudian dipanggil Tuhan juga ya. Jadi dia sekarang yang tinggal di situ dengan pengacaranya, dia kawin lagi dengan pengacara itu, coba bayangkan. Tapi kami tidak, itu bukan urusan kita, kan urusan kami. Tetapi itulah keadilan tadi, maksudnya di dunia tidak ada, tapi Tuhan itu adalah Maha Adil dari katanya. Kalau kita melihat bagaimana Raja Daud ya, maka kami pun tetap hanya berserah. Raja Daud dia itu bukan tidak ada hal yang negatif atau perbuatannya yang salah, tetapi yang kami simak bagaimana kehidupan seorang Raja Daud, dia rendah hati, dia juga selalu ada permasalahan, dia selalu datang pada Tuhan ya. Jadi dan bukti di mana dia rendah hati, kita sudah tahu bahwa dia sudah pernah salah, ditegur oleh Nabi Nathan. Dia tidak menyangkal, yaitu rendah hati. Jadi apapun permasalahan itu dia tetap cepat sadar itu ya, rendah hati, cepat sadar, sehingga dia menyadari kesalahannya. Maka Tuhan tetap, walaupun perjalanan kehidupannya tidak serta-merta mulus, tetapi Tuhan peduli karena dia rendah hati dan dia selalu mau datang kepada Tuhan,
menyerahkan segala permasalahan hidup ini, karena memang dalam kehidupannya banyak hal ya kita ada hal-hal yang tidak menjadi contoh, tetapi karena Tuhan mengasihi dia, karena dia rendah hati dan dia selalu datang pada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan dia. Demikian juga kita pada pagi hari ini kita melihat di mana di mana keadilan itu hanya pada Tuhan kita yang ada adil, ya. Marilah kita supaya kita tetap sama-sama apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita kalau di Amsal dikatakan jangan pakai pengertian kita, tetapi kita apapun permasalahan kita tetap kita mengandalkan pada Tuhan, karena di ayat lain juga firman Tuhan katakan bahwa dekat dengan Allah saja aku tenang, ya, daripadanya lah tenangku. Jadi kalau kita lihat di Mazmur 91 juga di sana disampaikan bahwa Tuhan itulah perlindungan, orang yang bernaung kepadanya akan dipelihara. Ya, itu aja sedikit Bapak Ibu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kami serahkan kepada Bapak Rasita Surba. Selamat Ya, pagi. terima kasih Pak Tamrin, Bu Nelly, Pak Brahmana sendiri. Ya, jadi sebelum saya lebih lanjut, saya baca dulu ayat 16 ini. Ia membuat lubang dan menggalinya, tetapi ia sendiri jatuh ke dalam lubang yang dibuatnya. Kelaliman yang lakukannya kembali menimpa kepalanya, dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya, dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Nah, jadi dari ayat 1 sampai 18 kita memetik beberapa hal menjadi berkat rohani tentunya. Dan yang pertama tadi ya, kita benar-benar mengharapkan pertolongan dari Tuhan. Karena Tuhanlah penolong yang sungguh-sungguh. Tidak ada yang lain. Ya. Jadi kalau Tuhan penolong sungguh-sungguh, maka kalau Tuhan suruh kita berdiam, kita berdiam. Kalau Tuhan suruh bertindak, kita bertindak. Kenapa? Karena Tuhan itu bergerak menurut aturannya, bukan aturan kita. Kadang-kadang kita bawa emosi kita, kemarahan kita. Kita, kita lihat ketidakadilan, langsung action ya. Take action namanya. Jadi Tuhan mau kita belajar taat kepada pimpinan Tuhan. Nah, sebagai contoh ya, Pak Sembiring, Bro Sembiring tahu kondisi tempat ini dulu, yaitu udah ada orang, ya dilemparlah, ya mau dirubuhkanlah, macam-macam ya. Ya, jadi disitulah eh, Tuhan membawa kami ke satu pengalaman bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, bukan kepada manusia lagi. Tadi udah dibilang kita mengharapkan keadilan dari dunia ini nggak dapat. Nah, polisi pun bukan menjadi teman, dia berpihak sana, berpihak sini, yang mana bisa digigit. Nah, kalau bisa membeli sesuatu, ya ke sana dia condong gitu, cenderung gitu ya. Dalam hal ini Tuhan ingin kita jauh melebihi dari orang-orang dunia ini. Nah, pikiran kita bukan pikiran dunia ini lagi. Jadi, pertama tadi memang keadilan kita nggak dapat dari dunia ini. Yang penting kita adakannya berdiam diri. Nah, kenapa Yesus juga kadang-kadang diperhadapkan ya orang Farisi, Yesus diam, diam, dia terus di tanah, dia diam. Nah, disinilah perlunya kita banyak belajar. Saat kapan kita diam, kapan kita tindak, dan kita yakin sepenuhnya bagaimana pimpinan Tuhan melalui hidup kita. Nah, kalau kita belajar menurut gerakannya Tuhan, semuanya menjadi baik. Ya, kenapa jadi baik? Karena Tuhan bergerak
menurut apa yang Tuhan aturkan. Nah, tadi katakan di mana ayat yang 16 katakan ia membuat lubang dan menggalinya tetapi ia sendiri jatuh ke dalam lubang yang dibuatnya. Jadi orang-orang yang tidak suka kepada kami karena kami sebagai pemimpin rohani, kami dimusuhin berbagai hal. Bahkan mau ke rumah aja dipersempit jalannya. Sampai mau dipagar sehingga hanya muat orang masuk ya. Muat orang masuk padahal depannya bisa mobil, dua pun bisa ya. Tapi kondisinya. Nah, tapi dalam hal inilah belajar. Ya. Semua kita belajar. Saat kapan kita berdiam, saat kapan kita bertindak. Dan kita pun tidak gerusuh-gerusuh gitu ya. Kita hanya serahkan semua keadaan itu kepada Tuhan, biar Tuhan yang menjadi hakim yang adil bertindak. Jadi kesimpulannya orang-orang yang berlaku curang, ya nyawanya nggak panjang gitu ya. Jadi ya, dia jauh lebih muda, tapi sudah meninggal. Ada dua orang yang sangat keras menantang, meninggal dua-duanya. Demikian juga sebelumnya juga terjadi seperti itu. Nah, jadi saat kapan kami berdiam, saat kapan kami bertindak. Jadi kami belajar untuk berdiam diri, melihat bagaimana Tuhan yang bertindak. Jadi kita belajar hari ini, ya kita bergerak bukan menurut apa yang kita mau, tapi kita perlu berdoa. Nah, doa itu luar biasa. Karena doa itu menggerakkan malaikat-malaikat Tuhan bertindak atas semua kejadian itu. Kita nggak lihat dengan mata kita. Tapi Tuhan bergerak sendiri. Salah satu pembantu Elisa juga begitu. Waktu sebelumnya dia ketakutan menghadapi orang Aram. Tapi Elisa berdoa, Tuhan bukakan mata pembantunya. Ya kan? Dan begitu dia buka matanya dan melihat ada sekeliling mereka ada tentara surga yang berjaga-jaga melindungi mereka. Dalam arti ini, dalam dunia ini kita dalam lindungan Tuhan. Itu perlindungan yang sungguhnya. Bukan apa yang kita lihat, tapi secara rohani perlindungan Tuhan itu sungguh nyata. Jadi orang yang berniat tidak baik, akhirnya dia sendiri juga masuk dalamnya seperti ayat sebelum tadi. Ia membuat lubang dan menggalinya, tetapi dia sendiri jatuh dalam lubang yang dibuatnya. Nah, ini kenyataan. Jadi dalam hal inilah saya banyak belajar bersyukur. Bersyukur bukan berarti karena orang itu meninggal saya bersyukur, enggak. Karena saya lihat bagaimana kebesaran Tuhan bekerja dalam hidup orang yang percaya. Kita semua adalah orang percaya. Dan Tuhan akan menyatakan kebesarannya kepada kita. Bagaimana dia bergerak. Nah, contoh terakhir ya. Ada program di mana kami diundang untuk ke Singapura. Kalau saya berpikir secara jasmani, saya pikir manusia duniawi, dari mana biaya untuk pergi ke Singapura? Dua orang cukup besar, bisa 4 juta ya. Belum lagi penginapan dan sebagainya. Tapi kami berdiam dan berserah kepada Tuhan. Kalau itu dalam rancangan Tuhan, Tuhan yang mengadakan, Tuhan yang siapkan, dan tidak perlu kami mengemis, tidak perlu meminta-minta kepada manusia. Tapi Tuhan sendiri
nanti menggerakkan hati orang tersebut. Jadi tanggal 13 Juni kami sudah berada di Singapura. Biayanya Tuhan yang siapkan dengan caranya. Tiket pergi pulang sudah disiapkan. Selama kami ada di Singapura, tempat tinggal dan makan juga sudah disiapkan. Nah, dalam artinya, kalau Tuhan juga bisa bekerja dalam hidup kami seperti itu, terlebih juga dalam hidup kita yang tergabung dalam komunitas The Power of Love ini mengalami bahkan lebih daripada apa yang kami alami. Ya. Jadi sampai hari ini bagaimana pertolongan Tuhan yang luar biasa. Saya hanya berpandangan apa yang saya perbuat dengan segenap hatiku seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan sekarang ini proses di mana membuat kamar-kamar, ya, jadi ada satu kamar yang kita lagi buat, bahannya juga nggak begitu mahal, yaitu pakai baja ringan menjadi tulang-tulangnya dan GRC menjadi dindingnya, ya. Nah, hari ini juga saya ajak teman untuk pembongkaran bagian-bagian yang perlu dibongkar karena akan dipelapor nanti. Saya percaya juga teman-teman yang dalam komunitas ini rindu mau lihat dan di bagaimana perkembangan selanjutnya, ya. Dan nanti kita saksikan sendiri Tuhan berkarya. Nah, dari mana semua biayanya? Nah, ini yang pertanyaan. Disinilah kita mempercayai Tuhan mengadakan semua pada waktunya. Jadi hari ini kita harus bersandar kepada Tuhan. Jadi kita belajar introspeksi diri juga, kata Pak Tamrin tadi, ya. Dan kita belajar juga mengandalkan Tuhan, bagaimana Tuhan sendiri yang berperkara. Bu Nelly bilang, jangan harapkan keadilan di pengadilan. Nggak dapat itu. Nah, sama juga Pak Brahmana sendiri juga, ya. Apa yang sudah jalani, kadang-kadang harapan dengan kenyataan berbeda. Tapi kita tidak mau terkontaminasi dengan kondisi itu. Kita hanya berkata, harapanku hanya Tuhan. Terus terang, dalam komunitas develop ini, biaya Zoom, biaya WiFi, dan sebagainya itu cukup besar. Ada kalanya kita harus menguras, ya, dompet sendiri untuk itu. Saya nggak pernah cerita kepada teman yang lain bahwa saya harus mengurus dompet sendiri. Tapi puji Tuhan sekarang sudah ada sedikit kelegaan, ya. Kelegaan teman-teman yang begitu menggerakkan hatinya untuk memberi sedikit demi sedikit dikumpul dan bisa cukup untuk biaya Zoom dan WiFi, ya. Nah, ini bisa berlanjut sampai hari ini bukan karena kekuatan kami, tapi kekuatan Tuhan yang melimpah-limpah atas semua. Bahkan rencana ke depan bagaimana teman-teman yang rindu gabung tapi bermasalah dalam paket data, ya, kita akan belajar bantu juga, ya. Kalau kas kita bisa terisi, ya, itu gambarannya. Jadi Zoom kita ini kita buat juga YouTube-nya, di mana teman-teman yang tidak bisa ikut bisa nonton YouTube-nya. Nah, kalau sudah mencapai 1000 subscribernya, nah itu sudah diperhitungkan dan dari situ pun bisa income untuk The Power of Love membantu teman-teman yang lain. Jadi bisa share juga YouTube-nya kepada teman-teman. Nah, dan juga subscribe seperti itu. Nah, kemarin juga saya bincang-bincang dengan Dr. Saud. Ya, dia juga sangat rindu sekali
untuk membantu The Power of Love ini. Karena dia lihat bagaimana Tuhan berkarya sampai hari ini. Bahkan jumlah peserta Tuhan tambahkan lagi. Walaupun ada sebagian orang yang memang ya berbeda pandangan. Tapi Tuhan senantiasa menjadi pembela yang agung. Ya, inilah sedikit ulasan tambahan daripada yang kita baca Mazmur pasal 7 tadi.